Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Shaimin wassaimat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mudah-mudahan kita semua di bulan yang mulia ini dan bulan penuh keberkahan ini kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam video yang sebelumnya kita sudah mengupas ada beberapa keutamaan bulan Ramadan, yaitu yang pertama, Ramadan merupakan bulan ketakwaan. Karena di bulan ini kita akan dilatih dan diasah iman kita kepada Allah, sehingga diharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang kelak layak masuk ke dalam jannahnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Ramadan merupakan syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ketika malaikat Jibril turun menemui Nabi SAW menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu terjadi di bulan Ramadan yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Ramadan merupakan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, karena segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat Allah lipat gandakan di bulan yang mulia dan bulan yang agung ini. Dan yang keempat yang sudah kita kupas kemarin adalah bahwa Ramadan merupakan syahrul ghufran, yaitu bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baru ketemu dengan bulan Ramadannya saja Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan ampunan kepada kita. As-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang lalu ke Ramadan tahun ini itu adalah mukaffiratun, adalah penggugur, lima bainahunna, di antara keduanya idajtanabil kabair, ketika dia meninggalkan dosa-dosa perbuatan besar. Belum lagi ditambah dengan ketika kita menjalankan saumnya imanan wahtisaban, menjalankan saum kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah juga memberikan kepada kita ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan didasari dengan iman wahtisaban dan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga dengan salat tarawihnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan, dasarnya adalah iman dan semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain keempat keutamaan tersebut ada keutamaan-keutamaan yang lain. Yang kelima adalah bahwa bulan Ramadan merupakan bulan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Banyak hadis sahih yang menggambarkan hal itu. Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu fi hadzal syahr siyamah. Allah memfardukan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum di siang harinya. Tuftahu fihi abwabus sama, di mana di bulan ini dibuka pintu-pintu langit, dan juga kemudian di bulan ini ditutup pintu-pintu neraka. Yang dibuka pintu-pintu langit menurut para ulama adalah dibukanya pintu-pintu surga. Masya Allah, setiap seorang muslim yang beribadah kepada Allah, tentu dia berharap mendapatkan ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa mendapatkan derajat yang mulia di dalam surga. Maka di bulan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat yang dirahmati Allah, Allah buka pintu surga yang seluas-luasnya, yang selapang-lapangnya, supaya kita semuanya memiliki kesempatan yang luas dan kesempatan yang besar untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka mari kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita layak menjadi orang-orang yang kelak masuk ke dalam surganya. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, keutamaan bulan Ramadan yang keenam adalah bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu li, kata Allah Subhanahu wa taala,
puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung memberikan balasan pahala kepada hamba-hambaku yang melaksanakan ibadah puasa. Masya Allah. Jadi sungguh merupakan keutamaan dan kemuliaan yang begitu besar ketika kita melaksanakan ibadah saum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan langsung memberikan balasan pahala kepada kita orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketujuh adalah ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat yang dirahmati Allah. Keutamaan yang ketujuh dari bulan Ramadan adalah bahwa kadang dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan ada hal-hal yang sifatnya negatif keluar dari tubuh kita, seperti aroma tidak sedap yang keluar dari mulut kita lantaran perut kita kosong selama sekian jam lamanya, maka kemudian berproses dan membuat bau mulut kita tidak sedap. Orang Betawi sering menyebut dengan istilah bau naga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau tidak sedap yang keluar dari mulut orang-orang yang berpuasa itu adalah jauh lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi. Masya Allah. Jadi tidak perlu kita khawatir dalam kondisi lahiriah kita tidak baik di bulan Ramadan, seperti bau mulut yang tidak sedap. Itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bau, lebih wangi, lebih harum dibandingkan dengan bau minyak kasturi. Kemudian yang ke-8, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ramadan merupakan syahrun nusron, merupakan bulan kemenangan. Banyak kemenangan-kemenangan terjadi di bulan Ramadan, baik di masa Nabi maupun sesudah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar Al-Kubra tahun kedua Hijriah, kemudian Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, kemudian sebelumnya juga ada perang Ahzab ataupun perang Khandaq, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga ada beberapa peristiwa yang lain, perang Tabuk, kemudian kemenangan Tariq bin Ziyad tahun 92 Hijriah, bahkan juga kemerdekaan bangsa kita Indonesia 17 Agustus 1945 itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi Ramadan merupakan syahrun nusron, merupakan bulan-bulan kemenangan, dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Dan kemudian yang berikutnya, yang ke-9, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa Ramadan merupakan syahrun yuzdadu fihi rizqul mu'min, merupakan bulan ditambahnya rizki orang-orang yang beriman. Maka siapapun yang menyimak video ini khususnya, dan juga kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan pada rizkinya, pada keluarganya, pada pekerjaannya, pada aktivitasnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menggapai segala keutamaan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.